Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 11 Maret 2021, kita akan belajar dari Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 21. Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 21. Judulnya adalah, tahukah Anda kenapa Tuhan Yesus yang berkhotbah di sinagog? Tahukah Anda kenapa Tuhan Yesus yang berkhotbah di sinagog? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca ayat-ayat ini dengan pelan-pelan. Mari kita baca. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah timbul pertanyaan di dalam hati Anda? Mengapa Tuhan Yesus yang berkhotbah, atau di sini disebutkan yang mengajar? Padahal ini kan ibadat orang Yahudi. Mengapa tidak imamnya yang berkhotbah, yang mengajar? Mengapa bukan rabinya yang berkhotbah atau yang mengajar? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mengetahui hal ini, kita harus melihat kebiasaan saat itu. Ini berkaitan dengan ibadah pada hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari Sabat itu dimulai dari Jumat petang sampai dengan Sabtu petang. Jumat petang sampai dengan Sabtu petang. Orang Yahudi biasa melakukan 3 kali ibadah pada hari Sabat. 3 kali ibadah pada hari Sabat.
Ibadah pertama dilakukan pada Jumat petang, itu di rumah mereka masing-masing dengan keluarganya. Mengenai ibadah ini saya tidak akan menjelaskannya. Ibadah yang kedua itu Sabtu pagi. Mereka melakukan ibadah Sabtu pagi di rumah ibadah atau sinagog. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Karena ini berkaitan dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari kali ini. Lalu ibadah yang ketiga adalah Sabtu petang. Itu di rumah masing-masing. Dan ini tidak akan saya jelaskan. Mari kita melihat ibadah Sabtu pagi. Yaitu di rumah ibadah atau sinagog. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam ibadah Sabtu pagi di sinagog ini ada liturginya. Sebagaimana kita akan kalau ibadah ada liturginya. Demikian juga dengan ibadah Sabtu pagi di rumah ibadah atau di sinagog. Itu ada liturginya. Demikian urutannya. Yang pertama, mereka akan menaikkan puji-pujian dari kitab Mazmur atau lagu-lagu lain yang pada dasarnya intinya diambil dari kitab Mazmur juga. Lalu urutan yang kedua adalah pembacaan kitab suci oleh seorang rabi. Nah, setelah rabi itu membaca kitab suci, lalu diikuti dengan pembacaan Torah atau Taurat atau Haftorah, yaitu kitab nabi-nabi. Tetapi dibaca oleh jemaat. Dibaca oleh jemaat, bukan oleh rabi. Jadi pembacaan Torah atau Taurat atau Haftorah, yaitu kitab nabi-nabi, itu dilakukan atau dibaca oleh jemaat dengan mengikuti pembicaraan atau pembahasan atau pembacaan selama tahunan atau 3 tahun. Jadi ada jadwal-jadwalnya pembacaan itu. Jadi itu diikuti. Setiap hari Sabtu pagi ada bagian-bagian ayat yang harus dibaca. Itu dibaca oleh jemaat. Jadi kitab Torah atau Taurat atau Haftorah, yaitu kitab nabi-nabi, itu dibaca oleh jemaat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kebiasaan mereka dalam pembacaan itu, setelah pembacaan yang dilakukan oleh rabi itu, dilakukan oleh jemaat, ada kebiasaannya juga. Yaitu bahwa ada 4 jemaat yang dipilih untuk membaca. Jadi ada jemaat jumlahnya 4 itu yang dipilih untuk membaca Torah atau Taurat atau Haftorah atau kitab nabi-nabi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dari ayat firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mendapat giliran juga rupanya. Ya, ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Jadi rupanya pada ibadah di sinagog di Nazaret ini, Tuhan Yesus mendapat giliran untuk membaca Haftorah atau kitab nabi-nabi. Dan di sini diberikan kitab Nabi Yesaya. Inilah kenapa Tuhan Yesus membacanya. Jadi kalau kita tidak mengerti, maka kita bingung kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus membaca kitab Nabi Yesaya. Ternyata ini adalah kebiasaan mereka. Yaitu ada jemaat yang dipilih untuk membaca Torah atau Haftorah. Dan Tuhan Yesus adalah salah satu
yang dipilih untuk membaca kitab Haftorah. Di sini adalah kitab Nabi Yesaya. Jadi Tuhan Yesus membaca kitab Haftorah karena dipilih untuk membacanya. Jadi diambil dari jemaat untuk membaca kitab itu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan Yesus yang mengajar? Kenapa Tuhan Yesus yang berkhotbah? Kok bukan rabinya ya? Kok bukan imam-imamnya ya yang berkhotbah? Kenapa Tuhan Yesus? Nah, ini juga berkaitan dengan kebiasaan dalam ibadah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, para pembaca yang diambil dari jemaat yang jumlahnya 4 itu membaca secara biasa sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Jadwal tahunan atau jadwal 3 tahunan. Tetapi pembaca yang terakhir, yaitu pembaca yang keempat, dia diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia baca. Sekali lagi, pembaca yang keempat itu diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang telah dia baca. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus habis membaca kitab Nabi Yesaya, dikatakan di ayat ini, kemudian ayat 20 ya, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Perhatikan, ini perhatikan. Yang B ini. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi setelah Tuhan Yesus membaca kitab Nabi Yesaya ini, lalu semua orang yang ada di sinagog itu matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah pembaca yang keempat. Tuhan Yesus pembaca yang keempat. Sehingga orang menunggu apa penjelasan Tuhan Yesus. Ini luar biasa ya, sesuai dengan kebiasaan saat itu. Kesempatan yang diterima oleh Tuhan Yesus untuk membaca kitab Nabi Yesaya, dan dia pembaca yang keempat. Makanya mata semua orang di sinagog itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mereka menunggu, matanya tertuju, telinganya terbuka, dan entah hatinya ya, tetapi yang jelas perhatian mereka kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pembaca yang keempat. Sekali lagi saya ulangi, karena Tuhan Yesus adalah pembaca yang keempat. Sehingga dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang telah dia baca. Dan kemudian ayat yang ke-21 demikian. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Ya, dalam bahasa saya tadi, lalu Yesus mulai berkhotbah, mulai menjelaskan ayat yang dia baca. Dan menarik, penjelasannya singkat. Perhatikan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
singkat, padat, tapi menohok gitu ya. Dalam istilah itu menohok, jadi sangat menyentuh, sangat menyentuh. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus ada di sana mengikuti kebiasaan itu. Dan dia diberi kesempatan untuk membaca kitab Nabi Yesaya, pembaca yang keempat, dan kemudian berkhotbah menjelaskan. Karena memang kesempatan bagi pembaca yang keempat untuk menjelaskan apa yang dia telah baca. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi saya ringkaskan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus datang ke sinagog untuk beribadah bersama dengan orang Yahudi lainnya. Tetapi kemudian ada kesempatan baginya untuk membaca kitab Haftorah, yaitu kitab Nabi Yesaya. Dan dia dipilih sebagai pembaca yang keempat. Sehingga dia harus menjelaskan apa yang dia baca. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus berkhotbah kepada mereka. Singkat, padat, dan menohok. Yaitu pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, liturgi yang selanjutnya tidak ditulis di sini, yaitu setelah itu karena habis pembacaan kan khotbah, itu yang ketiga tadi. Yang keempat itu ada lagu penutup. Ada lagu penutup. Kemudian yang kelima itu ada yang disebut dengan onek sabat. Onek sabat, yaitu minum sedikit anggur atau minum jus anggur atau kudapan yang manis yang lainnya. Dan setelah itu selesai. Tetapi di ayat-ayat ini kita tidak melihat penjelasan itu. Yang jelas nih, bahwa Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan jati dirinya. Yang jelas, Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu untuk membuka siapa dirinya. Yaitu sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini penjelasan singkat dan menohok. Dan kalau kita perhatikan nanti selanjutnya, orang-orang menjadi heran dengan penjelasan itu. Namun ada kemudian yang bersikap negatif setelahnya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaan dalam judul kita terjawab. Tahukah Anda kenapa Tuhan Yesus yang berkhotbah di sinagog? Karena dia adalah yang dipilih dari 4 orang jemaat yang dipilih. Dia salah satunya untuk membaca kitab Taurat atau Haftorah. Dan saat itu Tuhan Yesus membaca kitab Haftorah atau kitab nabi-nabi, yaitu kitab Nabi Yesaya. Dan ada kesempatan bagi dia untuk menjelaskan apa yang dia baca, karena dia pembaca yang keempat. Dan kemudian dia mengajar, berkhotbah singkat tapi padat yang menjelaskan siapa dirinya, yaitu yang sesuai dengan kitab Nabi Yesaya tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita menerima kesempatan untuk berkhotbah, mari gunakan sebaik mungkin kesempatan itu. Pelajari Alkitab dengan serius, dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita bisa menjelaskan kebenaran ini, terutama berkaitan dengan siapa Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari serius menggunakan kesempatan itu. Jangan main-main. Para pengkhotbah, pendeta-pendeta hamba Tuhan, jangan main-main ketika ada kesempatan berkhotbah.
Jangan sementara jemaat menyanyi Anda buka Alkitab dan pakai satu ayat yang Anda baca, lalu bicara, berkhotbah, ngalor ngidul. Tidak ada juntrungnya. Mari gunakan kesempatan untuk berkhotbah. Bapak Ibu, saya sangat sedih kalau persiapan saya kurang. Misalkan Sabtu baru bisa mempersiapkan khotbah itu. Karena minggu sudah dikhotbahkan, itu sebetulnya sedih. Biasanya saya 1 minggu itu sudah selesai persiapan. Dan seminggu itu berdoa sambil baca-baca ulang. Karena saya ingin serius ketika berkhotbah. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja, di jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Anda mendapat kesempatan untuk membaca Alkitab dan berkhotbah, seriuslah, sampaikan dengan sungguh-sungguh isi Alkitab ini, firman Tuhan ini, tentu dengan bimbingan Roh Kudus. Tetapi di sisi lain, setiap saat Anda dan saya punya kesempatan untuk membaca Alkitab dalam persekutuan kita masing-masing, persekutuan pribadi. Mari serius membacanya, serius, supaya kita bisa menemukan kebenaran sejati itu, tentu dengan bimbingan Roh Kudus. Di sisi yang lainnya lagi, ada kesempatan bagi Anda untuk bersaksi dimanapun berada, termasuk bersaksi di dalam ibadah di gereja. Pakai kesempatan itu dengan baik untuk menyampaikan siapa Tuhan Yesus. Jangan Anda sendiri yang Anda bangga-banggakan di depan jemaat. Oke, karena Anda berhasil itu berkat Tuhan dan Anda mengatakan itu. Tetapi fokusnya jangan Anda sendiri. Sehingga orang lain melihat, wah hebat orang ini. Sudah berhasil dalam hidupnya. Dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam jabatan. Sudah berhasil. Jangan fokus itu. Tapi fokuslah siapa yang memberi keberhasilan kepada Anda. Sampaikan 90% tentang Yesus. 10% tentang Anda sendiri. Supaya Yesus dikenal. Sekali lagi, pakai setiap kesempatan di mana kita berada. Baik untuk berkhotbah maupun untuk bersaksi. Juga di lingkungan kita berada. Saksikan Tuhan. Saksikan kekuasaan Dia. Kemahakuasaan Dia. Dan Dia adalah pribadi juru selamat dunia itu. Sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengambil kesempatan untuk menyaksikan dirinya, kita harus mengambil kesempatan untuk menyaksikan Yesus. Di dalam berkhotbah maupun dalam kesaksian. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini. Terima kasih kami didorong untuk berkhotbah dengan serius, bersaksi dengan serius. Fokusnya adalah bersaksi, berkhotbah tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Terima kasih, tolonglah ya Roh Kudus untuk kami meneladani Tuhan Yesus yang menggunakan kesempatan itu untuk sesuatu kebenaran sejati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap berkhotbah dan bersaksi tentang Tuhan Yesus berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa